Ih, Nyelecep itu mah nyelecep. jeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Baraya Pelung Gatraril, channel yang memang benar-benar membahas fokus seputar ayam pelung. Baik, setelah sekian lama kita tidak berjumpa dikarenakan banyak sekali kesibukan pada saya, sehingga saya tidak ada waktu untuk membuat konten. Alhamdulillah kali ini waktu saya begitu luang. Mudah-mudahan saya konsisten untuk terus-menerus membuat konten, dan apa yang nanti akan saya sampaikan bisa benar-benar membawa manfaat untuk Anda semua. Baik, Baraya Pelung, kali ini yang akan saya bahas adalah tips sukses mencetak ayam pelung juara. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencetak ayam pelung juara? Setidaknya jika kita ingin memiliki ayam pelung juara, itu ada dua metode. Metode yang pertama itu lewat hasil ternak. Oke. Metode yang kedua itu lewat hasil bakalan. Jadi kita tinggal pilih apakah kita mau mencetaknya lewat hasil ternak, atau yang nomor dua, kita ingin mencetak ayam pelung juara itu lewat hasil bakalan, yaitu ayam-ayam muda yang kita cetak nanti menjadi juara. Nah, untuk yang nomor dua ini saya tidak akan bahas dulu di sini. Nanti di konten selanjutnya insya Allah saya akan bahas. Yang akan saya fokuskan dalam pembahasan kali ini, kita ini bagaimana caranya mencetak ayam pelung juara dari hasil ternak. Ya, kita fokus ke hasil ternak. Bagaimana caranya kita berternak, yang mana ternak itu nanti ternak kita dalam ayam pelung ini tidak sia-sia. Nanti akan ada keluar ayam pelung yang bagus, yang berkualitas, sehingga nanti bisa jadi juara. Ini bagaimana solusinya? Kita akan bahas. Yang pertama, kalau Anda ingin menghasilkan cetakan ayam pelung juara dari ternak, itu yang pertama Anda harus siapkan dulu pejantan unggulan. Oke, karena kita akan ternak, kita siapkan dulu pejantan unggulan. Ya, saya bilang bukan pejantan juara ya. Saya tidak bilang pejantan juara, tapi yang saya tekankan kepada Anda adalah pejantan unggulan. Artinya ketika kita akan berternak, tidak perlu juga kita memakai ayam pelung juara, ya. Karena yang ditekankan itu adalah ayam pelung pejantan unggulan. Yang namanya pejantan unggulan berarti harus unggul. Nah, nanti Anda harus memilih pejantan unggulan, yaitu dari keunggulannya. Selain dari kesehatannya ya, tentunya kalau ayam pelung pejantan itu harus sehat, harus bisa kawin, kakinya sehat biar kokoh ya. Nanti gennya juga sehat kalau pejantannya sehat. Selain itu harus ada keunggulan dari jantan ini yang nanti gennya akan kita ambil. Ya. Misalkan gen dasar suaranya atau gen durasinya. Udah itu dua. Ya. Saya sarankan kepada Anda, pilihlah pejantan ayam pelung unggulan yang memiliki salah satu dari dua kelebihan ini. Apakah Anda mau memiliki ayam pelung yang gen yang memiliki gen dasar suara bagus? Jadi si ayam pelung ini dasar suaranya mewah. Cuman mungkin ada kelemahan, apakah kokoknya pendek atau kokoknya nggak pernah bitu, tapi dasar suaranya mewah. Nah, itu biasanya bagus dijadikan pejantan. Atau ada juga yang pelung ini durasinya panjang, kebat. Kebat itu panjang. Yang dinamakan kebat itu minimal di durasi 13 detik baru bisa dikategorikan kebat, 13 detik ke atas ya. Durasinya kebat, cuma durasi kebat juga dasarnya jangan yang standar biasa-biasa ya, maksudnya
dasarnya juga harus dasar standar kontes. Cuma durasinya kebat, tapi nggak ada lagu, susah bitu. Nah ini biasanya bagus juga untuk dijadikan pejantan pacek, ya. Gak perlu, jadi gak perlu itu pacek ayam pelung juara itu ya gak perlu. Cuman kalau ada juga ya gak jadi masalah, bagus-bagus juga. Hanya untuk kita ini kan ingin mencetak ayam pelung juara, tapi ekonomi kita kan terbatas. Oke. Nah, saya tekankan pilih 2 pejantan unggulan itu. 1 dasarnya bagus. Terserah mau kokoknya durasinya pendek, volumenya seperti apa, yang penting dasarnya bagus. Yang kedua, pejantannya itu yang memiliki durasi panjang di sekitar 13 detik ke atas. Yang memang ayam pelung ini bisa susah bitu atau gak ada lagu misalkan, ya. Itu bagus untuk dijadikan pejantan pacak. Oke, taruh kita sudah pilih salah satunya. Kemudian yang harus kita siapkan yang nomor 2 itu betina unggulan tentunya, ya. Betina unggulan yang benar-benar gennya itu bagus. Syukur-syukur Anda mendapatkan betina yang sudah teruji anaknya. Wah, kalau tidak punya betina yang sudah teruji anaknya bagus, ya syukur-syukur Anda punya betina setetasan ayam pelung juara. Oke. Kalau tidak punya juga betina yang setetasan ayam pelung juara, minimal Anda punya betina anak juara atau betina cucu juara atau terah juara. Yang mana nanti Anda pilih betina itu. Anda akan mengambil gen betina itu gen apanya. Kita cocokkan dengan pejantan yang tadi. Ya. Misalkan, oh ini betinanya itu keturunan bitu, keturunan pok bitu. Keturunan pok bitu tapi durasinya pendek. Nah, kalau ada betina yang keturunan bitu tapi durasinya pendek, bisa Anda kawinkan dengan jantan yang tadi. Jantan yang durasinya kebat tapi susah bitu. Ya. Nah, ini nanti kita gabungkan. Kawinkan. Ya, kawinkan. Atau misalkan ini ada betina volumenya besar. Durasinya pendek. Bisa kita kawinkan juga dengan nanti yang pejantan yang durasinya kebat. Ya. Durasinya kebat, nanti harapannya akan ada anak yang durasi kebat, volume besar seperti itu. Minimal saya sarankan Anda menyiapkan 5 betina. Tidak boleh kurang. Kalau 1-2 betina itu kurang menurut saya. Minimal 5 betina kalau Anda ingin menghasilkan ayam pelung yang juara. 5 betina ini cukup, syukur-syukur lebih banyak lebih bagus. Tapi yang 5 betina ini harus benar-benar betina unggulan yang memiliki gen-gen khusus yang Anda tahu yang nanti kita cocokkan dengan pejantan yang kita miliki. Oke. Taruh misalkan ada betina yang gen durasi kebat, cuma dasar kurang. Ini kebat bitu, cuma dasar kurang. Kita bisa kawinkan dengan tadi pejantan kita yang dasarnya mewah, bagus, cuman durasi pendek, susah bitu. Nanti kawinkan. Seperti itu. Baik, saya anggap Anda sudah punya 1 pejantan unggulan. Kemudian Anda sudah punya 5 betina unggulan. Saya anggap Anda sudah seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, barulah mulai ternak. Mulai ternak. Berilah pakan yang bagus untuk para betina. Supaya nanti hasil telurnya juga banyak dan telurnya kokoh, bagus, berkualitas. Karena anak yang sehat, anak yang bagus itu dimulai dari telurnya dulu yang bagus. Telur yang bagus itu dimulai oleh ibunya yang sehat. Makanya berikan
pakan ayam pelung itu yang sehat untuk ibunya dan bapaknya. Biasanya pakan-pakan unggulan para peternak itu banyak, ada gabah padi, ya. Ini bagus. Bagus gabah padi, boleh juga ditambah konsentrat atau misalkan hanyir-hanyir alami, boleh keong, ya, boleh. Ya, atau pur boleh. Dedak nasi itu udah jadi pokok, dedak sama nasi. Tapi walaupun tidak ada nasi, ya minimal ada misalkan konsentrat atau enggak gabah padi itu bagus sekali. Ya, para peternak biasanya keunggulannya itu gabah padi, konsentrat, pur, atau keong atau tutut. Saya tidak tahu tutut di Anda bahasanya seperti apa. Yang jelas tutut, hewan-hewan sawah ya. Nah itu bagus untuk kesehatan indukan ayam pelung, dan nanti telurnya juga akan bagus, sehat, dan bisa bertelur banyak. Jika sudah seperti itu, kita berikan pakan yang bagus ya, pakannya yang bagus. Nanti si indukan mulai bertelur. Ini bertelur semua, mulai bertelur. Lebih bagus usahakan bertelurnya itu barengan. Itu bagus, tapi kalau nggak bisa juga ya nggak jadi masalah. Cuman biar serasi itu barengan, 5-5-nya bertelur bareng gitu, bagus. Nah, seperti itu. Apalagi kalau misalkan nanti lebih bagus lagi Anda punya mesin tetas, misalkan itu bagus, biar si telur nanti terjaga. Karena biasanya indukan ayam pelung itu punya penyakit yang suka matuki telurnya. Nah, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, mesin tetas itu bisa menjadi solusi bagi Anda. Kalau nggak ada mesin tetas ya nggak apa-apa juga. Usahakan telur yang dirami nanti sama si indukan ini terjaga aja, gitu aja kita. Mulailah dirami, si telurnya mulailah menetas, ya. Sesudah menetas, diboklah ayam itu, dibok. Semuanya dibok. Nah, sesudah dibok, ini satu syaratnya, jangan dijual. Ini kebanyakan para peternak cita-citanya pengen ayam pelung juara, cuma anak-anaknya dijual semua. Ya susah kita ketahuannya. Kecuali kalau memang tujuan Anda itu ekonomi dalam beternak ayam pelung, ya gak jadi masalah. Kalau tujuan Anda ingin mencetak ayam pelung juara, anaknya jangan dijual. Simpan semua. Sampai besar. Ya kan pakannya sayang segala macam. Ya itu resiko. Karena kan tujuan kita ingin berternak, menghasilkan ayam pelung juara. Ini resiko. Siapkan modalnya. Karena pakan itu memerlukan modal yang cukup. Nah, seperti itu. Nanti anaknya sudah dewasa, udah mulai kelihatan jantan dan betinanya, pisahkan. Mulailah dipisahkan. Jantan semua, betina semua. Apa fungsinya kita pisahkan? Ini untuk dibedakan pakan. Ya. Kenapa harus dibedakan? Karena kita kan ingin mencetak ayam juara, sedangkan yang dikonteskan itu ayam jantan. Berarti nanti kita fokuskan pakan itu ke ayam jantan. Kalau betina ya yang penting hidup lah gitu. Yang penting sehat lah. Kalau jantan kan ini harus difokuskan kita. Sehat, besar, kokoh, bagus nantinya kan. Nah, itu dipisahkan, itu gitu fungsinya. Pisahkan jantannya dan betinanya. Udah dipisahkan, pakannya dibedakan. Kalau pakan jantan tentunya lebih diistimewakan. Purnya lebih banyak, segala macam, gizinya lebih istimewa. Kalau betina, ya yang penting hidup dan sehat saja gitu. Pisahkan. Nanti tumbuhlah dewasa, mulai beranjak dewasa. Jajalon, jajangkar ya. Udah jajangkar itu nanti mulai batuk-batuk bersuara. Mulai bersuara. Nah, sesudah bersuara nanti ketahuan mana yang berpotensi dan mana yang tidak. Terus bagaimana caranya kita membedakan ayam pelung yang berpotensi dan tidak? Itu dari suaranya. Ya, kita mengetahuinya bagaimana? Nanti kita akan bahas. Ya, nanti kita akan bahas. Yang penting nanti kalau sudah ayamnya batuk, bersuara, itu ketahuan. Oh, ini berpotensi. Ini berpotensi. Ini kurang berpotensi. Ya,
Karena terah bagus juga itu tidak akan semuanya bagus. Yang minimal 1-2 ada yang bagus. Begitu. Tidak akan mungkin semuanya semuanya gagal itu, kalau menurut saya itu kemungkinannya kecil kalau memang indukannya sudah benar-benar pilihan. Dari mulai pejantan dan betinanya sudah benar-benar pilihan, ini kemungkinan gagal semua itu menurut saya kemungkinannya sangat kecil. Pasti salah 1 atau 2 atau 3 itu ada yang memang bagus. Gitu. Cuman yang tadi yang kurang berbakat juga itu jangan dulu disepelekan. Ini karena terkadang ada ayam itu yang belajarnya biasa-biasa tapi sudah beranjak dewasa jadi bagus, istilahnya nyalin ya. Nah seperti itu. Nah kembali lagi ke yang tadi, kita udah ketahuan mana ayam pelung yang ini si jajangkar berbakat, ini kurang berbakat misalkan. Taruh kita punya 10 pejantan, yang 5 berbakat, yang 5 kurang berbakat, kita pisahkan. Nah yang 5 yang berbakat ini pakannya lebih spesial lagi karena udah berbakat, ketahuan. Yang 5 ya bukan gak spesial, maksudnya gak terlalu spesial seperti yang 5 ini yang berbakat. Karena ini yang nanti kita akan jagokan, ini yang 5. Nah, yang 5. Nah, yang 5 dispesialkan, mulailah dewasa, suaranya mulai jelas. Ini ketahuan mana suara di antara yang 5 yang paling mewah. Tidak akan mungkin semuanya 5-5-nya berkualitas, memiliki kualitas yang sama, tidak. Saya berpikiran tidak mungkin. Pasti di antara 5 ini salah satu yang paling mewah suaranya. Nah, yang 4 ini sekedar bagus-bagus biasa. Inilah 1 ini yang paling mewah. Nah, yang 1 ini atau 2 misalkan lebih spesial lagi pakannya. Karena yang 2 ini nantinya akan mengangkat derajat peternakan kita. Nah yang 2 ini yang sudah kita pilih, yang paling berbakat, yang paling mewah suaranya, ini nantinya akan mengangkat derajat peternakan kita. Seperti itu. Pakannya spesialkan, yaitu pakan-pakan khusus untuk ayam-ayam pelung kontes ya. Karena yang 2 ini sudah benar-benar bakatnya bagus, sudah benar-benar pilihan di antara semuanya ya. Mulai kita memberikan pakan yang bagus, lalu coba Anda bawa dulu konkuran, istilahnya itu latihan-latihan ngoek bersama. Kalau di kami bahasanya mober. Itu nanti kalian tes. Nah, ya. Nah, suaranya udah bagus, udah ketahuan bagus. Coba konteskan di kontes-kontes yang lebih tinggi derajatnya seperti lakbar atau jenjang ya. Nanti sampai nasional, insya Allah. Nah, insya Allah ayam itu nantinya akan mengangkat derajat peternakan Anda. Seperti itu ya. Cuman kuncinya itu, pejantannya harus unggulan, 5 indukannya, 5 indukan juga yang unggulan. Wah, saya sudah siapkan ini, Kang, pejantan unggulan, betina unggulan, tapi nggak hasil juga. Ya berarti itu kamu salah pilih pejantan, gitu aja. Karena kalau benar-benar pejantan unggulan dan betina unggulan pasti akan menghasilkan ayam pelung bagus. Kalau Anda beternaknya masih tidak keluar yang bagus, berarti pejantan Anda bukan unggulan. Karena yang saya tekankan, pilihlah pejantan unggulan dan betina unggulan. Nah, baik, mungkin seperti itu saja Baraya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk lebih lanjutnya silahkan Anda bisa komen kekurangannya atau apa yang Anda akan tanyakan, silahkan bisa Anda komen ya di YouTube kami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini benar-benar bisa membawa manfaat untuk Anda semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dari diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah bisa nyalain gitu. Bukan, bisa nanti nabugang.